Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah subuh yang sama-sama dicintai Allah, kita bersyukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga sampai detik ini insyaallah sampai kita mati mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena hidup di akhir zaman itu tidak mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seperti memegang bara, dipegang tangan kita hangus, dilepas iman Islam kita juga lepas. Tantangan tidak semakin mudah, tapi tantangan semakin berat. Kalau mengutip kata Ustadz Abdul Somad, ternyata masuk surga itu susah. Kenapa Ustadz? Jangankan masuk surga, masuk Singapura aja susah. Pagi ini beliau ada di Masjid Raya Taman Yasmin. Setelah kemarin di Masjid Raya Perumahan Citra Cilingsi ya, sempat terjadi pro kontra. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Mukri Ali, Ketua MUI Kabupaten Bogor, turun langsung meyakinkan Polres Bogor. Alhamdulillah kemarin acara berlangsung dengan baik. Besok beliau di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, acara wisuda anak-anak kelas 12 ya, kelas 3 Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan. Kita terus mendoakan para ulama, para guru, Allah berikan perlindungan. Karena kalau Allah sudah ambil para ulama, itu berarti ilmu semakin sulit. Mudah-mudahan proses kemarin, mohon maaf tidak hadir, pemancangan. Mudah-mudahan itu tanda masjid insyaallah Ramadan Maret 2023 sudah bisa dipakai insyaallah. Amin insyaallah. Mudah-mudahan hari pertama itu dari sekarang gitu. Nanti dihubungi alumni Mesir, mudah-mudahan hari pertama atau pekan pertama sebelum Ramadan, masih ada waktu setahun, bisa mengundang Ustadz Abdul Somad. Begitu. Tapi sebenarnya kalau ingin cepat sih undang Pak Jokowi, cepat selesai insyaallah. Ya, Pak Anton digantung sama jamaah. Nah, jamaah sekalian,
Pagi hari ini back to home. Kita akan kembali lagi ke rumah. Karena tugas kita yang paling utama itu menjaga rumah kita, menjaga keluarga kita. Apa password kita? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pagi hari ini insyaallah kita akan belajar beberapa doa. Yang doa-doa ini merupakan upaya ikhtiar kita untuk menjaga keluarga kita di akhir zaman. Kita akan mulai dari doa seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Kita mulai dulu dari sini. Pertama, doa Rasulullah dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Apa doanya? Mudah-mudahan tadi harusnya ini tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang berdoa, apalagi memimpin doa. Allahumma inni as'aluka yang pertama al-huda, berikutnya wat tuqa. Kenapa doma Ustaz? Bukan takwa. Berikutnya wal afaf. Berikutnya wal ghina. Ini dia. Coba sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kenapa dimulai dari doa sini? Ini barang paling mahal hidup di muka bumi. Nomor satu, ya Allah, aku mohon padamu huda. Apa huda? Hidayah. Masya Allah. Kenapa masjid ini dibuat pertama kali menara? Biar dia memancarkan hidayah ke seluruh kaum muslimin. Itu rahasianya. Antum nih, kita bisa ada di masjid bukan karena sehat, bukan karena punya waktu, bukan karena paham, tetapi karena hidayah. Banyak orang sehat, banyak orang punya luang waktu, banyak orang paham keutamaan subuh, tapi tidak ke masjid. Kenapa? Bab hidayah. Makanya ada ungkapan seorang ulama, perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak ke masjid karena kita sakit, lagi repot, macet, terlalu banyak urusan, itu masih penting. Tapi yang paling berat adalah kalau kita tidak ke masjid karena Allah tidak menginginkan kita ke masjid. Ya, karena Rasulullah SAW yad'u ila Allah, adalah Rasulullah SAW senantiasa memohon kepada Allah, dan doa ini didengar langsung oleh Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu calon penghuni surga. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu al-huda, hidayah, petunjuk. Ada seorang anak bertanya pada bapaknya, kenapa sih syukur asar maghrib bisa ulang lagi subuh syukur? Apa nggak capek gitu? Apa jawaban mudah, dengar baik-baik. Ini hukumnya wajib wudu. Masuk akal lagi anak? Cuma lihat bapaknya, nanya ke Ustaz, apa nggak capek setiap hari zuhur asar maghrib isya, zuhur asar maghrib isya? Apa jawabannya? Kata Ustaz, setiap orang punya potensi berpaling dari agama.
punya potensi berpaling dari agama. Jangankan dari agama, dari pasangan aja punya potensi. Kata orang Melayu, dulu loyang sekarang panci, dulu sayang sekarang benci. Suka gitu. Ya. Makanya bapak-bapak jamaah sekalian, untuk tetap selalu berada di hidayah, Allah ajarkan kita satu surat namanya surat Al-Fatihah. Dibaca berapa kali? 17 kali. Apa substansi dari Al-Fatihah? Ihdina, tunjukkan pada kami selalu ya Allah, beri kami hidayah selalu. As-siratal mustaqim, agar selalu berada di atas jalanmu yang lurus. Untuk tetap selalu berada dalam hidayah tidak mudah. Ya, Quran surat 11 ayat 112. Nah, coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan ketika ayat ini turun, semua sahabat kaget karena ayat ini telah memurah, telah merubah rambut Nabi yang tadinya hitam legam, tumbuh uban di rambut Nabi. Ustaz, seberat apa ayat ini, Ustaz? Ya, surat 11 ayat 112. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, surat Hud ayat 112. Halamannya halaman 234 halamannya. Ayatnya ayat 112 sebelum pertengahan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, bagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertobat bersama, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Fastaqim, tetaplah engkau Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Itu Pak hakikat Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Beri kami selalu hidayah ya Allah, agar kami selalu berada di atas jalan yang lurus. Dari subuh ke zuhur ada nggak peluang kita berpaling dari lurus? Tinggi sekali. Dari zuhur ke asar ada nggak peluang kita berpaling? Tinggi. Asar ke maghrib tinggi. Makanya kata Nabi, kana mu'minan sabahan, adalah seseorang itu beriman di pagi hari, tapi tiba-tiba dia menjadi kufur di senja hari. Masya Allah, bisa berubah kita. Ini panitia pembangunan masjid tidak cuma dihitung sejauh mana masjid ini tuntas, tapi akan dituntut sejauh mana komitmen Anda sampai masjid ini selesai atau sampai Anda mati. Orang akan melihat nanti setelah ada cobaan, ada apa, mulai datang, Ji, anak mundur deh, anak gak kuat. Bisa jadi itu. Allah Subhanahu wa taala menyambut orang-orang seperti itu dengan ayatnya, wa may yartad an dinihi. Murtad itu Pak tidak cuma masuk Kristen, masuk Buddha, masuk Hindu, enggak. Mundur dari perjuangan. Takbir.
kalau ada yang mundur ini pengurus masjid, murtad. Nggak kuat Ustaz. Siapa yang mau nanggung ini Ustaz? Antum udah berbaiat menuntaskan masjid ini sampai tuntas, atau Allah menjemput kematianku. Begitu. Maaf Ustaz, saya pindah tugas ke Riau, jadi otomatis saya mundur. Tugas boleh pindah, tanggung jawab tidak pindah. Begitu. Untuk tetap berada di atas jalan yang lurus tidak mudah Pak. Ya, tidak mudah Pak. Ya. Makanya tiap waktu, tiap saat itu Pak, kenapa kita butuh sholat? Karena kita butuh ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah, tunjukkan kami ya Allah, agar kami selalu di atas jalanmu yang lurus. Karena kita mudah berpaling Pak, kita mudah berpaling. Ya. Coba Bapak lihat, dari Ramadan ke sekarang berapa nilai-nilai Ramadan yang sudah kita tinggalkan. Berat. Itulah sebabnya Bapak sekalian, ini luar biasa. Makanya ada satu doa lagi Pak. Masya Allah, ini doa ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita pada bekal. Ya, Bapak lihat, supaya kita tidak berpaling, Allah berikan kita bekal doa berikutnya. Quran surat Al-Imran ayat 8. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Coba kita lihat, ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati-hati kami pada kesesatan. Ini kalau habis sholat tinggalkan doa ini Pak, rugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nanti Bapak akan kaget, ada satu doa yang mirip sekali dengan ini tapi kebalik. Nanti kita jelaskan. La tuzigh qulubana, itu yang tadi saya katakan Pak. Pak, kalau Bapak tidak ke masjid karena ketiduran, kita tidak ke masjid karena kecapean, kita tidak ke masjid karena macet, itu mending Pak. Tapi kalau kita tidak ada masalah, tiba-tiba tidak ke masjid Pak, hati-hati loh. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kita ke masjid, dipalingkan hati kita. Ingat, kasusnya tidak cuma level kita, level sahabat pernah terjadi. Ka'ab bin Malik CS. Ada beberapa sahabat minum teh dengan keluarganya, bercanda dengan istri anaknya, sementara pasukan kaum muslimin sudah berjalan menuju medan jihad. Apa mereka tidak paham? Paham.
Apa mereka tidak tahu? Tahu. Ya, buktinya apa? Setelah mereka sadar, mereka menyesal, datang ke masjid, mengikatkan diri mereka, panggil istri mereka, ikatkan aku di tiang masjid, biar Rasul tiap hari melihatku dan aku melihat Rasul. Tapi Allah menyuruh Nabi untuk tidak menyapa mereka. Sakitnya luar biasa. Datang utusan Yahudi, memprovokasi, mengajak Ka'ab bin Malik CS untuk ikut dengan Yahudi, diberikan tempat, diberikan harta, tapi mereka tidak mau. Masya Allah. Sebagian ulama mengatakan itu semua sina'ah, itu cara Allah memberikan pelajaran kepada sahabat yang lain. Sekualitas orang yang dekat dengan Nabi punya potensi dipalingkan hatinya. Masa apalagi kita dikit-dikit lupa. Hati-hati Pak. Kata seorang kiai, antum tuh kalau ke masjid lupa nggak bawa infak, jangan-jangan Allah palingkan antum untuk beramal lagi itu. Sampai level itu nggak mudah ini. Maka doa ini la tuzigh qulubana, antum hadirkan wajah istri dan anak, jangan engkau palingkan istriku, anak-anakku ya Allah pada kesesatan, setelah kau berikan kepada kami hidayah. Bapak kalau besok mati, apa Bapak jamin anak Bapak terus dalam hidayah? Itulah sebabnya kita bangun masjid ini, agar semua jamaah dan keluarganya kita lindungi di dalam masjid Al-Hidayah. Kita lindungi jamaah dan keluarganya di dalam masjid Al-Hidayah. Dan kalau ada seseorang mendapatkan hidayah, maka jika perantaraan kita itu lebih baik daripada unta merah, benda paling berharga di masa itu. Atau dalam riwayat yang lain, jika ada orang mendapatkan hidayah, itu karena perantaraanmu, kedua orang tuamu punya tempat di surga. Itulah sebabnya penyeru dakwah, penyuruh kepada jalan Allah, kadang mereka meninggalkan orang tua mereka, tapi dalam perjalanan mereka mendoakan, ya Rabb, kalau ini kebaikan darimu ya Allah, beri tempat orang tua kami di surga. Makanya jamaah haji itu saya suka pesan, kalau antum lagi haji dan antum menangis, kaget bisa melakukan satu kebaikan, keluarkan ucapan dari mulutmu. Ingat orang yang mungkin belum berubah, apa tuh kakak, adik, teteh, mbak, uak, paman, sebut namanya. Ya Rabb, jika ini kebaikan ya Rabb, beri hidayah pamanku, sebut namanya. Karena hidayah ini tidak mudah. Ustaz, rahmat di sini apa maksudnya? Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan pada darimu rahmat. Ini yang kata ulama, rahmat yang membuat orang masuk ke dalam surga. Ingat hadisnya, tidak ada orang masuk surga karena satu amal perbuatan. Ya Rasulullah, bagaimana denganmu? Termasuk aku. Karena satu nikmat dari Allah tidak bisa kita bayar dengan 1000 tahun amal kita. Satu nikmat dari Allah tidak bisa kita balas dengan 1000 tahun amal kita. Mana bisa Ustaz, 1000 tahun saya ruku dan sujud tidak bisa membalas satu nikmat dari Allah? Tidak bisa. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha.
Bapak-bapak hati-hati, dikontrol. Masjid Al-Hidayah juga kontrol. Ya, walaupun kita tidak tahu ukurannya dari mana, tapi BA4, BA5 turunan Omikron mulai, ya, total sudah mulai 1000. Ya Allah. Besok saya ya masuk gedung pakai lagi PCR. Start PCR dulu, masya Allah. Hati-hati loh Pak. Bapak masih ingat zaman Delta? Udara ini Pak, Bapak hirup sekarang gratis karena paru-paru Bapak normal. Tapi ingat zaman Delta, betapa kita ngantri tabung oksigen. Ketika paru-paru kita bermasalah, oksigen tidak bisa kita hirup dengan gratis, harus melalui tabung. Pak, itu saja tidak bisa kita bayar. Berapa banyak jamaah kita, guru kita, ya, itu berakhir di masa-masa itu. Hanya 2 bulan, Juni, Juli 2021. Ini 1 tahun Pak. Allah yarham Asy-Syahid Dr. Taufik Kulaini. Beliau wafat ya 3 hari setelah Idul Adha, hari Tasyrik, hari ke-13. Masya Allah. Kata dokter udah negatif Ustaz. Makanya pada waktu itu saya berani menyolatkannya, turun sampai ke kuburan, sampai di atas makam beliau. Mahal itu Pak, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bisa kita bayar dengan amal ibadah kita. Ya. Makanya ada satu doa, Bapak lihat baik-baik. Ini ada di Quran. Kalau yang Shahihul Al-Kahfi pasti hafal. Quran surat 18 ayat 10. Apa doanya? Ada kita lihat. Rabbana atina min ladunka rahmah, baru wahayyi lana Rabbana atina min ladunka rahmatan wahayyi lana min amrina rasyada. Kalau di sini yang pertama adalah hidayah. Kalau di sini yang pertama rahmah. Di sini terakhir rahmah. Di sini terakhir petunjuk. Rasyada sama dengan hidayah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini yang disebut rahmat. Ya Allah, kami mohon darimu rahmat, rahmat yang membuat kami masuk surga. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kau buat hidup kami ya Allah, dalam perjalanan hidup kami, keluarga kami, istri anak kami, supaya hidup kami selalu dalam petunjuk-Mu ya Allah. Kita ini hidup Pak, kalau sudah selalu dalam petunjuk Allah, nyaman betul. Termasuk subuh datang, itu petunjuk Allah. Kalau boleh memilih Pak, Allahu Akbar, paling capek itu Sabtu subuh Ustaz. Kalau Ahad subuh ada mendingan. Karena Senin sampai Jumat itu capeknya luar biasa. Apalagi Jumat pulang bawa mobil dari Jakarta. Aduh, capek benar. Makanya banyak-banyak istri anak tuh korban Jumat malam. Anak datang, ayah, apa? Diam. Saya capek. Masya Allah. Istri datang, ayah, dia tua juga. Masya Allah. Itulah sebabnya kita butuh yang muda, ya Masya Allah. Jumat malam tuh antum pulang ke yang muda.
Nanti Sabtu malam antum pulang ke yang agak tua. Masya Allah. Jadi sudah terhibur dulu, baru antum pulang ke ya Masya Allah. Ini kalau bab begini aja antum Masya Allah. Ya apa daya. Ya keinginan besar tapi keberanian tak punya. Ya Masya Allah. Kadang-kadang butuh takdir untuk memaksakan itu Masya Allah. Jadi ada orang tuh nikah lagi bukan karena berani, cuma takdir aja Masya Allah. Tapi daripada kita jangankan berani, takdir pun tak dapat kita Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ini doa luar biasa Pak. Tolong urutannya doa ini ditambah di urutan doa kita ba'da sholat. Dan biasanya doa ini yang tidak ditinggalkan oleh para ulama ketika tawaf. Rabbana Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau ada ulama dalam manasik hajinya, selesai kita lontar jumroh ya Aqabah, supaya lepas baju ihram, kita menghadap Ka'bah membaca doa ini. Ya Allah, jangan kau palingkan hati-hati kami pada kesesatan setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Luar biasa. Supaya tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan. Jadi bapak-bapak, ini luar biasa Pak. Hidayah. Ini Masjid Al-Hidayah Pak, dibangun dengan nilai sekian belas miliar Pak. Ditambah dengan apa ya, material ya besar sekali. Tapi untuk mendapatkan hidayah memang mahal. Nggak usah jauh-jauh Pak, kita ini terlalu jauh dengan Nabi. Abu Thalib itu orang paling dekat dengan Nabi. Sejak usia 8 tahun Abu Thalib dibesarkan oleh Nabi, dilindungi ya Pak. Abu Thalib membesarkan Nabi, melindungi Nabi, menyayangi Nabi, mendidik Nabi. Dialah yang mengenalkan Nabi tentang bisnis internasional, dibawa berdagang ke negeri Syam. Ya, untunglah di sana bertemu dengan Buhairah. Buhairah menasihatin Abu Thalib untuk cepat-cepat balik. Kenapa? Jika orang Yahudi mengetahui, melihat, maka boleh jadi nasibnya dan nasibmu akan selesai. Ya, bagaimana Abu Thalib mendatangi Khadijah, menyuruh adiknya Sufya binti Abdul Muthalib untuk melamarkan Nabi. Tidak tanggung-tanggung. Ketika Khadijah menerima Nabi, Abu Thalib menyiapkan unta terbaiknya yang selama ini dia pelihara, 40 ekor unta yang kalau dinominalkan dengan rupiah 6 miliar rupiahnya. Itu yang dibawa Abu Thalib untuk melamar Khadijah. Kata Abu Thalib, biar bangsa Arab dan dunia tidak mengatakan kemanakanku Muhammad tidak numpang hidup pada janda kaya Khadijah. Masya Allah. Gak ada paman seperti itu Pak, yang rela benar-benar menjaga kemanakannya kecuali Abu Thalib. Sampai pada puncaknya orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib. Ya Abu Thalib, tak ada keraguan sedikit pun, tak ada satu orang Quraisy yang tidak mengakui kehormatanmu. Tapi engkau tahu, putra saudaramu, kemanakanmu mengusik ketenangan kami. Beritahukan dia, kalau dia ingin jadi raja, kami sepakat akan mengangkat, menobatkan dia jadi raja. Kalau dia ingin harta, kami kumpulkan semua harta orang Quraisy untuknya. Kalau dia ingin wanita, kami siapkan wanita terbaik, tercantik baginya. Dulu cuma 3. Harta, tahta, wanita. Ya, sekarang tambah Toyota. Kalau ada waktu itu kami siapkan Alphard terbaru. Karena
sekarang tuh lambang kemapanan tuh salah satunya Toyota. Pajaknya aja 15 juta. Masya Allah. Nabung aja 1 juta kagak cukup Pak bayar pajak. Belum bensinnya, belum ada Alphard diesel. Nggak bisa Pertalite Pak. Harus Pertamax. Minimal 12,5. Ya, isi 100.000 cuma rumah sampai Masjid Al-Hidayah Pak. Nggak bisa Pak, Masya Allah. Ya, makanya kemarin ada jamaah Ustadz, bayarin deh Alphardnya masih baru. Ya, dia mau lepas 850 juta. Dilihat yang paling luks, Masya Allah. Ji, ini kalau saya beli taruh di mana Ji? Masya Allah. Masa taruh depan rumah, ada yang tetangga pingsan nanti, Masya Allah. Karena kadang-kadang tetangga tuh begitu Pak, nggak bisa lihat tetangga punya mobil baru. Ya Masya Allah. Ya, Bapak-bapak, tidak mudah Pak. Ya, Abu Thalib berkata, wahai putra saudaraku, aku semakin tua, semakin deras, semakin kuat mereka mulai keberatan. Apa kata Nabi? Ya ammi, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, supaya aku berhenti dari risalah Allah, lebih baik aku mati karenanya. Allah. Abu Thalib belum pernah melihat ada orang seteguh memegang prinsip walaupun resikonya berat. Apa jawabannya? Wahai putra saudaraku, lanjutkan apa yang kau yakini. Selama aku masih hidup, aku pastikan tak ada orang yang akan menyentuhmu. Itu namanya laki. Dia mampu melindungi Muhammad. Tapi itu tidak cukup Pak. Hidayah lebih mahal dari itu. Sampai mati Abu Thalib tak berucap syahadat. Makanya kita bersyukur Pak, kita jauh dari Nabi, nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah membantu Nabi, nggak pernah melindungi Nabi secara langsung, tapi Allah berikan kita hidayah. Dipeluknya pamannya, ya ammi, qauli la ilaha illallah. Sampai mati Abu Thalib tak mendapatkan hidayah. Makanya sejarah mencatat dengan istilah Amul Huzn, tahun kesedihan. Bukan karena setelah Abu Thalib mati kemudian disusul oleh Khadijah, bukan. Tapi kata Ramadan Al-Buti, karena Abu Thalib wafat tidak mengucapkan syahadat, padahal dia orang paling dekat dengan Nabi. Sampai ada yang mengatakan, kok tega Allah, orang segitu dekat dengan Nabi tidak diberikan hidayah. Agar kalian belajar, sedekat dengan Nabi nggak dapat hidayah, apalagi cuma anak ente. Makanya kalau antum lihat anak antum nggak bangun, ya Allah, ya Rabb, marah tidak menyelesaikan masalah, doakan dia. Sampai Allah menurunkan surat apa itu? Rahasia hidayah. Ini rahasia hidayah. Ya Allah, ya, rahasia hidayah. Quran surat 28 Al-Qasas ayat 50. Nah, rahasia hidayah. Nabi sendiri juga kaget. Nabi sendiri juga kaget Pak. Kok bisa pamannya nggak diberikan hidayah sama Allah? Sudahlah kalau pamannya yang satu itu memang suka sekali membenci Nabi, wajar. Ini yang mencintai Nabi, melindungi Nabi, nggak dapat hidayah. Kenapa? Ini rahasianya. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberi hidayah pada orang yang kau kasihi. Pak, jaga keluargamu, Pak. Kalau Nabi saja tidak bisa beri hidayah pada pamannya, apalagi kita. Makanya kalau bangunin anak, Pak, jangan marah-marah. Ada orang tuh bangunin anak, ya mungkin kesal, ya Allah, astagfirullah, ketahuan, pemain bola mungkin, jadi mohon maaf ini Pak, ya mohon maaf, bangunin anak dengan kasih sayang, dengan doa. Ustadz, boro-boro kasih sayang doa, ditendang aja nggak bangun, la haula wala quwwata illa billah. Makanya bangun lebih awal Pak, ya solehah, qanitah, hafizah, solehah, qanitah, hafizah, bangun, ya. Dari malam sudah janji, besok ayah bangunin lebih awal ya, siap ayah. Nah, ketika dibangunin dia ingat, bangun, masya Allah. Berapa bapak nih duduk sampai syuruk di sini, nggak tahu anaknya masih tidur. Allah. Dan kadang itu juga ustaz, ceramah dia pada umat, anaknya belum bangun. Allah. Saya mendatangi seorang kiai besar karena diundang. Sampai di rumahnya jam 5, disuguhkanlah teh hangat, kue kecil, ngobrol panjang dia. Saya nggak tahu apa pembicaraannya. Tiba-tiba maghrib kita diajak sholat ke masjid. Pulang dari masjid dia suguhin gitu. Pas 6:30 pas. Dia tahan tangan saya, Sir, itu dia masalah saya. Anaknya baru pulang, tenteng sepatu bola. Langsung, oh ini. Itu. Saya dihormati di mana-mana. Orang cium tangan saya bolak-balik. Tapi saya tidak bisa mengatur dia. Dalam hati saya, Pak Kiai, jangankan Pak Kiai, Nabi Nuh saja sampai menangis, Pak. Nuh saja sampai menangis. Ya Rabbi, innahu, ya Tuhanku, bagaimanapun dia darah dagingku. Inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, engkau hakim yang paling bijak. Apa kira-kira makna bahasa ini? Mengibah Nabi Nuh. Kenapa? Karena ketika dia mengajak anaknya tidak menyambut, malah berkata, ya bunayya irkab ma'an, wahai putraku naik. Nah, apa kata anaknya? Sa'awi ila jabal yaksimuni minal ma, saya akan naik bukit ini, saya pasti selamat dari air bah. Bapaknya ngajak dia begitu. Apa yang terjadi? Gelombang yang besar memisahkan keduanya. Wa kana minal mukraqin, adalah anaknya termasuk mati tenggelam di depan mata Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi inna ibni min ahli, bagaimanapun dia darah dagingku. Inna wa'dakal haq, janjimu pasti benar.
Wa anta ahkamul hakimin, engkau hakim yang paling bijak. Mengibar, ya Rabb, ya Rabb, kalau kau tak lihat dia, lihatlah aku. Aku menyuruh 1000 tahun, ya Allah, aku patuh padamu, aku patuh. Apa jawaban Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Hati-hati Pak, ada banyak anak biologis kita tapi tidak dianggap oleh Allah menjadi anak ideologis. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Ahlun, keluarga inti, suami, istri, anak, cuman itu. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Kok bisa? Innahu amalun ghairu sholeh, karena perbuatannya tidak baik. Itu Nabi. Mirip, ya. Nabi diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Jadi lebih halus ya. Engkau Muhammad tidak bisa berikan hidayah pada orang yang kau kasihi. Kalau Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah, apalagi kita. Makanya bersyukur anak antum itu dalam hidayah Allah. Jaga baik-baik ya Allah, jaga. Ya, minta kepada Allah. Makanya di setiap waktu doakan, ya Rabb, ya Rabb, anakku, sebut namanya, beri dia hidayah. Makanya perjalanan haji itu adalah perjalanan harapan. Dulu ada tulisan Buya Hamka menuju Tanjung Harapan. Itu haji. Karena perjalanannya doa. Gitu Pak. Dari apa namanya? Hajar al-Aswad menuju pintu Ka'bah itu cuma 2 langkah, Pak. Ada tempat namanya Multazam. Itu kalau kita berdoa di depannya, Masya Allah, tempat paling istijabah di muka bumi, Multazam. Masya Allah, itu berdoa depan situ, Masya Allah. Sebut nama saudara, nama paman, nama tante yang sampai detik ini belum dapat hidayah, minta. Jadi bapak-bapak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, misi menjaga keluarga tidak mudah. Dan kadang-kadang kita mampu menjaga jamaah, tapi belum tentu kita bisa menjaga keluarga. Makanya perlu Pak ini, mohon maaf ini yang sepuh-sepuh, checklist satu-satu. Ya, saya ada nggak abang, kakak, apa semua tuh di checklist. Aduh ya Allah, masih ada nih si bungsu, sulit banget. Coba diminta tiap hari, bukan dimarahin Pak, didoain. Bukan diejek, diajak. Bukan dipukul, dirangkul. Doa terus. Bapak, coba Bapak lihat dalam Sirah Nabawiyah, ternyata Umar bin Khattab itu tidak cuma didoakan oleh Nabi, tapi adiknya Fatimah binti Khattab itu setelah dia masuk Islam, orang pertama yang dia doain terus Umar. Makanya ketika Umar datang menemui Fatimah, melabrak suaminya, ya, merampas suhuf lembaran Quran dari tangan Fatimah, Fatimah tidak gentar. Kenapa? Karena ketika Umar begitu ingin melihat suhuf itu, Fatimah punya firasat, ini orang mudah-mudahan dapat hidayah. Allah betul. Ketika dia rampas itu suhuf, dia baca Toha. Umar Arab asli Pak, itu pun nggak ngerti apa itu, kita naon itu, Masya Allah. Ya. Kemudian dia baca Ma anzalna hadal Qur'ana litasqa. Kaget dia. Kitab Quran ini kami turunkan bukan untuk menyusahkan.
akal Umar berjalan. Kalau menyusahkan, gak mungkin adekku yang aku kenal Fatimah mau menerima Islam. Terbuka pikiran Umar, Masya Allah. Ya, apa yang dilakukan? Berbalik dia menuju tempat Rasul. Masuk Umar. Kata Hamzah, biar, tenang. Kalau dia masuk baik-baik, terima. Kalau dia macam-macam, aku yang patahkan batang lehernya Umar. Karena di bangsa Arab, orang paling takut dengan Hamzah. Singa, padang pasir. Masya Allah. Dibukain pintu, datang dia, nangis meluk Nabi. Masya Allah. Kenapa orang membiarkan? Karena pedangnya sudah masuk ke dalam sarungnya. Allah Akbar. Hidayah. Ya. Kadang-kadang memang ada orang menjelang kematian baru dapat hidayah. Ya. Kalau kita lihat sejarah Buya Hamka dengan beberapa orang, beberapa musuhnya, itu berujung di ujung-ujung itu. Masya Allah. Begitu. Dulu ada orang yang memfitnah Buya Hamka bahwa tulisan karya-karya Buya Hamka, terutama karya seni, tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah. Menurut seniman ini, seniman yang berafiliasi ke komunis. Siapa namanya? Anantatur. Saya dulu tinggal di belakang rumahnya Pak, di Utan Kayu. Pramudia Anantatur. Saya tinggal di belakang rumahnya Pak, bertetangga dengan Desi Ratnasari. Cuma dia udah janda Pak, jadi jangan kita bicarakan, berisiko Pak. Apa yang dilakukannya? Hamka tidak membalas. Sampai satu waktu datanglah wanita berkerudung dengan pria agak cipit matanya. Datang mereka menyampaikan salam. Buya, aku disuruh oleh ayah. Buya tahu siapa itu? Anaknya Pramudia Anantatur. Ada apa? Ayah minta bantuan. Tolong ajarkan calon suamiku ini. Dia akan menikahiku. Diajarkan oleh Buya Hamka. Insya Allah. Itulah dai. Tidak mengenal benci. Dia benci dengan perbuatan orang, iya, tapi dia tak pernah membenci orangnya. Masya Allah. Hidayah itu harus kita jaga Pak. Sampai peluang terakhir pun harus kita jaga. Jangan sampai berubah. Karena dulu ada seorang ahli ibadah, sampai 60 tahun dia beribadah. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia pingin wanita itu mengetahui. Apa kata wanita itu? Kau boleh memilikiku tidak dengan ada pun syarat, kecuali satu, kau ikut agamaku, aku serahkan diriku padamu. Diikut agamanya. Masya Allah. Untuk menikahinya. Apa yang terjadi? Malam itu, sebelum dia meniduri wanita itu, berpulang dia. Allah. Kagak dapat belah durian, yang ada belah neraka. Ya Allah. Hati-hati Pak, semua kita butuh ini. La tuzigh qulubana ba'da in hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. UIK itu masjid sampai hari ini. Coba lihat. Masya Allah. Wala yahya wala yamut. Masya Allah. Lama betul Pak. Datang bantuan, nawarin, dibereskan. Ya, salah satu kiai mengatakan ditawarin, cuman syaratnya apa? Peresmiannya sama orang tertentu. Semua sepakat, yang penting ambil manfaat. Apa kata Pak Kiai? Jangan, Masya Allah. Untuk menjaga idealisme itu Pak,
tantangan godaan itu datang. Lihat aja Pak Jenderal datang gitu. Pak, butuh berapa sih selesai? Syaratnya cuma satu, peresmian harus ini. Oh, Masya Allah. Gimana? Mau nggak? Ya, diberesin ini Pak, tapi peresmiannya sama orang tertentu. Mau nggak Pak? Daripada Bapak pikir pusing-pusing. Hah? Halo? Siap Pak? Masya Allah. Ini kita dengar ini. Pegang nih ya. Sampai kapan dia berkuat dengan pusingnya? Sampai Allah menjaganya sampai mati. Takbir. Begitu Pak. Beberapa masjid disamperin sama orang itu. Butuh berapa? Syaratnya cuma satu, peresmiannya. Cuma resmi doang Pak. Tapi rekam digitalnya tidak akan hilang Pak. Apalagi rekam raqibun atid tidak akan hilang sampai hari kiamat. Kalau hari kiamat seluruh sistem internet digital hilang. Tapi sistem rekaman raqibun atid tidak akan hilang. Panggil Pak Ketua sini. Masya Allah. Masya Allah. Makanya Bapak itu di ujung ayat ini tadi ini ya anak ini itu ada ayat 113-nya. Nih penutup Bapak buka sedikit. Nah, coba Bapak lihat ini ayat. Untuk istiqomah itu tidak mudah. Sama Hud tapi 113. Bapak kita lihat ya. Betapa itu tidak mudah. Masih halaman 234. Ini terakhir. Halaman 234 ya. Halaman 234. Tadi ayat 112 sudah. Sekarang 113. Apa ayatnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu jatuh ke neraka, dan kamu tidak mempunyai seorang penolong selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Lihat hati-hati Pak. Kenapa kita menolak? Lihat apa kata Allah, ya. Apa ayatnya? Wala tarkanu. Tarkanu dari kata dasar ruku. Jangan kamu condong. Ikut aja nggak boleh, condong. Nerima bantuannya. Wala tarkanu. Ya. Jangan kamu condong pada orang-orang zalim. Apa kata Allah? Condong saja. Fatamassakumun nar. Api neraka bakal menyentuhmu. Bro, kalau yang menyentuh gadis cantik enak, api neraka nyentuh. Apa hadisnya? Ya, jempolmu tersentuh api neraka, otakmu mendidih. Itu jawaban Pak Kiai Didin ketika menolak bantuan Masjid UIK dari utusan orang itu. Semua dosen-dosen UIK karena udah capek mereka. Masya Allah. Condong saja Pak. Fatamassakumun nar. Api neraka bakal menyentuh. Allahu Akbar. Dan Allah tidak cuma menyentuh, Allah tidak akan memberikan pertolongan. Antum terima itu, Allah cabut pertolongan. Masya Allah. Masjid Al-Hidayah ini Pak harus selesai dengan satu tekad. Wa man nasru illa min indillah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan
kecuali datang dari Allah. Tapi ada jalan keluar kalau dia datang menawarkan itu. Syaratnya satu, kami terima Pak bantuan Bapak. Syaratnya Bapak syahadat di tempat ini. Allah. Ya, sekaligus Bapak gunting kita boleh. Bapak syahadat dulu di sini Pak. Kalau yang lain mereka berani, tapi kalau syahadat Pak, orang tahu enggak mungkin. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan Masjid Al-Hidayah ini mampu menjaga hidayah jamaah dan keluarga kita semua. Kalau bisa, nanti Masjid Al-Hidayah Pak akan menjadi tempat pintu paling utama orang mendapatkan hidayah. Pokoknya tiap pekan selalu ada jadwal pengucapan syahadat dari fulan bin fulan, jadwal pokoknya tiap kiai datang ya, sebelum kita ikuti ceramah mari kita ikuti dulu Bapak-bapak ya, kesaksian syahadat seorang, Masya Allah. Inilah yang nanti mudah-mudahan kita mendengarkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Masya Allah. Jadi bangun masjid itu bukan cuma dengan lampu pernik-pernik, kecip-kecip, bukan gitu Pak. Tapi kita bangun masjid supaya apa? Menjadi pintu asbab orang-orang masuk ke dalam agama Allah. Kalau ini yang ada di pundak kita Pak, lihat-lihat Pak, tidak akan kita merasakan lelah. Kenapa? Karena niat kita lillah. Jaga lillah agar tidak mudah lelah. Masya Allah. Semoga Masjid Al-Hidayah ini dibangun dengan segala pengorbanan, sehingga Allah bayar dengan apa? Kita cuma satu, ya Allah, kalau masjid ini tuntas, semoga menjadi pintu hidayah kepada mereka yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Rabb, ya Rabb, pantaskan kami selalu mendapatkan hidayah darimu. Beri kami ya Allah takwa yang menyeluruh. Beri kami ya Allah kehormatan diri, dan beri kami rasa cukup dalam kehidupan dunia. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan engkau palingkan hati kami pada kesesatan. Jangan engkau palingkan hati anak-anak kami pada kesesatan setelah kau berikan hidayah kepada kami. Dan kami mohon darimu rahmat yang membuat kami pantas engkau masukkan ke dalam surga. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari kezaliman orang-orang zalim, dari kedengkian orang-orang dengki, kemunafikan orang-orang munafik, kezaliman orang-orang zalim. Allahumma ya Allah, jika masjid yang kami bangun ini ya Allah ada kebaikan di dalamnya, jadikan pintu kebaikan bagi umat manusia. Jadikan pintu hidayah bagi mereka yang pantas kau berikan hidayah. Ya Rabb, jagalah anak-anak kami ya Allah, keturunan kami. Jangan kau palingkan mereka dari agama ini ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.